operasional kalau saya tempatkan camat tidak berada di tempat, saya kasih operasional besar tidak di tempat, kami itu biasa coba. Di hadapan ratusan masyarakat Mambramo Raya, Bupati terpilih Kabupaten Mambramo Raya periode 2021-2025, John Tabo, memaparkan program 100 hari kerja setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Pemaparan program 100 hari kerja disampaikan John Tabo saat berjumpa dengan masyarakatnya di kediamannya di daerah Angkasa Indah, Kota Jayapura 17 Februari 2021. Setelah dilantik, John Tabo Evermudumi akan menata kembali sistem tata kelola pemerintahan yang selama ini terkesan amburadul. Selesai tata kelola pemerintahan, dirinya akan menertibkan ASN yang selama ini tidak pernah menjalankan tugas di Mambramo Raya. Bukan cuma menertibkan ASN, Bupati John Tabo juga akan memperhatikan penerangan dan telekomunikasi yang selama ini tidak maksimal. Sehingga banyak ASN yang mangkir menjalankan tugas karena tidak ada dukungan fasilitas yang memadai. Berikut wawancara jurnalis paraparatv.id Jeffrey Patrajawane dengan Bupati terpilih Mambramo Raya, John Tabo, di program Papua Bicara. Ya, ASN kita akan tertibkan kembali. Yang ada di Jayapura, yang ada di Sarmi, yang mereka tidak berada di sana alasan karena tidak ada perumahan, karena tidak ada telekomunikasi, tidak ada komunikasi yang baik, itu bukan jadi alasan. Ya, itu pertama kami akan tertibkan ASN. Yang kedua, listrik harus menyala 24 jam. Yang ketiga, air bersih harus kita bangun karena di sana tidak ada air bersih. Ya, yang keempat, jalan infrastruktur ya. Dalam tata ruang kota kita akan mulai. Jalan-jalan yang orang-orang bilang jalan kaskado itu kita siapkan untuk supaya kita kasih mulus. Ya, itu mungkin 100 hari yang kita harus lakukan dengan menciptakan situasi yang kondisi keamanan kita harus jaga. Dan setelah itu baru kita akan lanjutkan program visi misi kita yang kita sudah tawarkan di dalam kampanye. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Ya, pendidikan kita akan bangun pola asrama, baik tingkat SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan kemudian yang berikut, yang kedua adalah kesehatan. Kita harus bangun rumah sakit TPD dan rawat inap di tingkat distrik, puskesmas, kita harus hadirkan dokter-dokter dan kita akan lakukan kontrak dokter-dokter yang siap mengabdi di daerah dan para medis dan guru-guru kita akan juga kontrak dan seterusnya infrastruktur. Kemudian dari infrastruktur perekonomian rakyat dia akan tumbuh apabila infrastruktur dasar sudah terbangun dengan baik. Kemudian pemerintahan yang berwibawa ya, dan semua kita akan tertibkan sesuai dengan visi misi yang kami sampaikan. Nah, itu ada 8 poin visi misi yang rakyat sudah tahu apa yang kita sampaikan. Karena itu 100 hari pertama saya kira sudah 4 poin yang kami lakukan. Bapak, apakah dalam program 100 hari telekomunikasi juga menjadi telekomunikasi penting? Tadi saya lupa, telekomunikasi nomor 1 karena itu kita akan bangun 4G. Jadi selama sidang MK ini berjalan, saya sudah lakukan lobby-lobby ke Banggar DPR RI, ke BUMN dan ke Bapenas. Saya sudah komunikasikan dan telekomunikasi kita akan terbaik supaya tidak ada alasan lagi para ASN tidak bekerja, alasan tidak ada komunikasi, tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada alasan. Itu 100 hari itu bagian dari itu. Karena itu secara manusia kita menyampaikan seperti itu. Tapi kendala-kendala pasti kita akan hadapi di lapangan. Dengan demikian kendala itulah tidak boleh terjadi, karena itu kita mengajak seluruh rakyat mari bersatu untuk kita memajukan bersama-sama. Terima kasih buat rakyat Mambramo Raya seluruhnya. Ya, tinggal kita menunggu pelantikan. Setelah itu baru kita accept apa yang kita bicara.